Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Revi Ridwan Ahmad. Kali ini saya akan membahas tentang teknopreneurship dan era digital. Ada 3 submateri atau konten yang akan saya bahas. Yang pertama, hubungan teknopreneurship dan era digital. Yang kedua, manfaat teknopreneurship dan era digital. Dan yang ketiga, tips menjadi teknopreneur di era digital. Materi yang pertama, hubungan teknopreneurship dan era digital. Seperti yang sudah pernah saya bahas sebelumnya di materi pengantar tentang teknopreneurship. Jadi teknopreneurship itu adalah istilah yang menggabungkan antara entrepreneur atau kewirausahaan dan teknologi, di mana teknopreneurship ini adalah kegiatan kewirausahaan yang memanfaatkan teknologi. Tujuannya adalah untuk menciptakan peluang bisnis baru atau meningkatkan efisiensi dan meningkatkan efektivitas bisnis yang sudah ada. Era digital itu adalah era di mana teknologi digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan umat manusia. Era digital itu ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Misalnya seperti internet, komputer, smartphone, dan media sosial. Teknopreneurship dan era digital memiliki hubungan yang erat, di mana teknologi digital telah membuka peluang baru bagi para teknopreneur untuk berinovasi. Tidak hanya itu, tidak hanya untuk berinovasi, tapi lebih dari itu, yakni selain dapat berinovasi, juga dapat mengembangkan produk atau mengembangkan layanan yang baru. Teknopreneurship juga dapat membantu bisnis untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di era digital. Jadi teknopreneurship dan era digital itu memiliki hubungan yang sangat erat. Yang kedua, manfaat teknopreneurship dan era digital. Ada beberapa manfaat adanya ini teknopreneurship di era digital, yakni
Yang pertama, teknopreneurship di era digital itu dapat menciptakan peluang baru. Menciptakan peluang baru bagi para pengusaha untuk bisa berinovasi dan mengembangkan produk atau layanan baru. Teknologi digital telah membuka berbagai peluang baru di berbagai bidang, misalnya e-commerce, kemudian fintech, transportasi online, dan media sosial. Yang kedua, manfaatnya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Teknologi digital itu dapat membantu bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai aspek. Misalnya seperti aspek produksi, aspek pemasaran, dan aspek layanan pelanggan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, bisnis itu dapat menghemat biaya, namun dapat meningkatkan produktivitasnya. Manfaat yang ketiga, memperluas pasar. Jadi teknologi digital itu dapat membantu bisnis untuk menjangkau pasar yang lebih luas dengan memanfaatkan internet. Jadi dengan memanfaatkan internet itu, bisnis dapat menjangkau konsumen di seluruh dunia. Contoh teknopreneurship di era digital ada Gojek, Tokopedia, Traveloka, Shopee. Ini beberapa contohnya. Kalau Gojek ini adalah sebuah perusahaan transportasi online yang memanfaatkan teknologi GPS dan smartphone untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi atau driver. Tokopedia adalah perusahaan e-commerce yang memanfaatkan internet untuk menghubungkan penjual dengan pembeli. Traveloka adalah perusahaan pemesanan tiket pesawat dan hotel, di mana Traveloka ini memanfaatkan teknologi online untuk memudahkan konsumennya dalam merencanakan perjalanan. Yang terakhir Shopee. Shopee itu adalah perusahaan e-commerce sama seperti Tokopedia yang memanfaatkan teknologi AI atau artificial intelligence untuk memberikan pengalaman belanja yang lebih personal kepada konsumen. Tips menjadi teknopreneur di era digital. Di sini tipsnya lebih ke arah bagaimana cara menjadi teknopreneur yang sukses. Jadi ada 4.
ada 4 tips bagaimana caranya agar bisa menjadi teknopreneur yang sukses di era digital. Yang pertama, memiliki ide yang inovatif. Jadi ini adalah kunci untuk sukses dalam bidang teknopreneurship. Jadi teknopreneur itu harus memiliki kemampuan untuk melihat peluang yang baru agar dapat dimanfaatkan oleh teknologi digital. Yang kedua, memiliki keterampilan teknis. Jadi teknopreneur itu harus punya keterampilan teknis yang memadai agar dapat mengembangkan produk atau layanan yang dimilikinya. Keterampilan teknis itu dapat diperoleh melalui pendidikan formal, bisa juga didapat melalui pelatihan-pelatihan. Jadi rajin-rajinlah ikut pelatihan bisnis, pelatihan atau bootcamp bisa, dan sejenisnya. Seminar juga bisa, seminar bisnis, seminar teknopreneur. Kemudian memiliki keterampilan bisnis, karena dengan keterampilan bisnis yang memadai, maka teknopreneur tersebut dapat mengelola bisnisnya dengan baik. Sama seperti keterampilan teknis, keterampilan bisnis juga dapat diperoleh melalui pendidikan formal ataupun melalui pelatihan, melalui seminar, webinar. Yang terakhir, memiliki mentalitas yang kuat. Karena teknopreneurship itu adalah bisnis yang penuh tantangan, maka seorang teknopreneur itu harus memiliki mentalitas yang kuat untuk dapat menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapinya dari waktu ke waktu. Jadi intinya teknopreneurship memiliki potensi untuk menjadi salah satu kekuatan penggerak ekonomi di era digital saat ini. Selain itu juga teknopreneurship ini dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru, kemudian juga dapat meningkatkan daya saing ekonomi, dan selain itu juga dapat mendorong berbagai macam inovasi yang baru. Baik, terima kasih yang sudah menyaksikan ataupun mendengarkan sampai selesai. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.